Terkadang, kita harus terjun ke lingkungan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dikembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat. Dan ini adalah cerita tentang pengabdian masyarakat program studi akuntansi USU, Desa Timbang Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Pak, nama saya Ciwita Agustisna, tim pengabdi dari LPPM USU, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya itu, kita sudah melakukan observasi, ya kan, melihat potensi desa wisata Timbang Lawan. Kami juga sudah melakukan studi banding ke desa wisata yang sejenis di Pineng, Desa Lestari, Pulau Betung, Bali, Pulau ya Pak, nah, Bu, di Pineng gitu. Jadi kalau kami lihat sebenarnya lebih berpotensi itu di sini ya Bu ya. Tapi mereka itu pengemasannya lebih lebih rapi gitu. Jadi semua fasilitas tuh kita lihat dari mulai kita sebelum datang itu mereka lampirkan, mereka kirimkan ke kami paket wisata, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan bisa kita lakukan di sana, nanti akan saya tampilkan juga Bu. Kemudian mereka juga saya lihat punya website, dan kita juga punya website ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Saya juga lihat tadi pagi kan ada website kita. Cuman masalahnya sosial media ya Kak, belum ada ya? Ini ada dari kabupaten, tapi cara membuatnya itu, mengaplikasikannya kami nggak diajarin. Jadi ya begitu daftar sampai mau habis waktu 1 tahun, ya nggak tahu ngisinya Bu. Yang itu kan ada siapa tuh yang gadis putri wisata? Bukan siapa? Dia untuk mengupdate Iya bukan. Yang itu anak Fakultas Hukum USU tuh ya kan? Oh Dia ini. udah ada nggak tahu itu. Enggak, maksudnya bisa nggak dia bantu gitu? Nggak bisa, nggak mau. Kayaknya dia sudah fokus di manajer project wing itu Pak, karena itu udah wewenang dia. Oke. Jadi sebenarnya kaum milenial seperti kami lah yang memang suka berpetualang gitu ya Pak, lebih cenderung melihat informasi terkait ekowisata itu dari sini, dari Facebook, Instagram. Mereka nggak terlalu kunjungin website gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dipromokan lebih luas, kita bisa menggunakan platform Facebook, Instagram, itu aja udah cukup sebenarnya Kak. Jadi inilah hasil TikTok satu lagi. Waktu itu belum ada nih, belum rilis, 2019 soalnya. Jadi lihat inilah ya Bu, budaya lokal, kesenian dan lain-lain. Kalau kita punya kemarin Ibu bilang nanti yang panen makan besar, itu mereka juga tawarkan ya Bu, yang di Pineng makan besar, kita masak rame-rame gitu, ada paketnya itu mereka tawarkan, dan itu terdaftar di penawaran harganya mereka. Jadi kalau Ibu pernah cerita kemarin itu, kalau ada pengunjung yang datang itu mereka nggak dikenakan tarif ya Bu ya. Jadi itu mungkin mulai dari saat ini bisa Kak dibuat seperti mereka itu ya kan Kak. Pihak guest house-nya atau pengelola ekowisatanya itu mengirimkan semacam quotation ini ke kami Kak. Jadi kita tawarkan aktiviti apa yang bisa dilakukan di sana. Ya. Kalau homestay dia misalnya tinggal sama ibu. Kalau rumah inap memang ya kayak penginapan. Rumah kosong itu Bu. Kosong bisa makan. Tapi di dalamnya memang ada ruang tamu, ada kulkas, ada kompor gas kayak gitu lah Pak. Tapi kosong, kita nginep tinggal di situ. Ada setrika, semua dilengkapi lah Bu, semua yang dibutuhkan pengunjung gitu ya Bu ya. Tapi itu dia memang sudah tawarkan dari awal. Jadi kalau misalnya kayak mahasiswa mau tinggal di rumah kepala desa 1 orang, lengkap dengan makan dan semua aktivitas desa itu, 1 paket, 1 anak berapa gitu Pak. Jadi dia memang, jadi kita bisa pilih mau yang mana. Bagus gitu. Dulunya di sini. Jadi apapun yang kita buat di sini, misalnya anak-anak main sore-sore pun kalau mau kita buat pun itu bisa.
gitu. Misalnya Masak bubur pedas. itu dia maksud tadi Bu. Maksudnya mau ngomong itu, Ibu langsung connect ya. Itu pun Kami boleh. diundang Oh, bubur pedas makan rame berapa? Nah, Iya, jadi misalnya kayak misalnya Bu 10.000 kan kalau 10 orang dapat 100.000 cukup kan untuk masak bubur pedas itu kan Pak, tapi kan kita jadinya kita menjual objek wisata kita juga nggak gratisan gitu, nggak mereka ngasih seikhlasnya gitu. Cuman untuk dia biasanya dia bilang kalau cuman 5 orang mau barbekyuan nggak cukup budgetnya, mungkin gitulah Bu, harus sekian orang gitu. Iya, nanti dia ada di bawah ada mereka, tapi memang kasih dari awal, jadi kita tidak merasa ditokoin gitu kan Bu, udah tinggal parah, pilih Pak, lah parah. terserah mau gimana. makanannya. Camping pun ada. Boleh ke atas kan Ibu desa apa? Desa Lestari Pak, dia dari Pinang itu dari bandara 40 km. Ini pun sebetulnya awalnya mereka tuh hampir mirip kejadian di sini sebenarnya, suasananya. Mereka tuh nggak tahu juga Pak. Ada dosen yang membina desa itu. Nah, terbantu lah. Jadi mereka ini biasanya setiap, nah ini kan udah mau, ini November ya. Nah, November udah musim liburan di sana di Malaysia. Udah rame. Udah rame itu. Sampai dia siapkan Pak, misalnya kita Jemputannya pun disiapkan. dia siapkan fan-nya. Iya, ini kan homestay Malaysia. Jadi misalnya Bapak buat aja homestay Timbang Lawan. Ada berapa kan Bu? Jadi paketnya. Harus ada Kami sebaik nyampe, kalian sih di kampung kami banyak itu. Anak-anak langsung bingung, "Ma, kok tidurnya di sini?" Udah, kami lagi mau pesan. Karena kan bener-bener Jualnya dia jago kan. jadi lewat gangnya aja pun ya. Makanya pas kami besok pagi ya, Iya, seperti bagus Timbang Lawan. bukan Bagus karena di jauh. dekat ibu gitu, enggak. Memang Ini bagus. betul-betul apa ya? Ini pohon duren. Kalau ini kan enak, ada gunung, ada hutan, ada sungai. Cuman dia yang salutnya itu kan Bu, karena mereka ya, terus mereka kompak. Jadi misalnya kayak kami habis naik sepeda, saya mau beli burger, saya mau order burger, saya bilang oke, Ibu duduk dekat mana? Oh, tempat Cik Amir. Ibu sana aja, nanti kita orang antar. Dia langsung tahu Karin kan semuanya. Sama tentang Iya, jadi dia nggak misalnya, oh ini harus dapat dengan aku. Ini kan tamu aku, fasilitas harus enggak. Jadi dia semuanya jadi terjual dia. Ini ada jual mie. kami kan agak sulit. Langkah bagaimana yang sebaiknya kami lakukan? Gini Pak, sebetulnya kalau kita mau niru juga di Desa Lestari itu, mereka nggak rekrut orang yang sudah ada itulah. Diajak ngobrol oleh kepala desanya dalam yang kemarin Pak Amir namanya. Misalnya Bapak bisa apa? Ibu bisa apa? Adik bisa apa? Kalau ada event ini bantu di sini. Ibu kalau ada yang perlu sepeda, Ibu ready ya. Kalau yang Ibu yang perlu ada untuk bakar-bakar ikan, nanti sediakan ya. Gitu aja Pak. Mereka nggak rekrut yang berbeda-beda Pak. nggak ini. Jadi mereka itu memang semangatnya itu memang kepengen apa istilahnya tuh maju sama-sama. Jadi desa itu nampak hidup gitu. Karena desanya itu kan Mbak, misalnya kita kayak ke ini, kita tuh dari luar tuh nggak nampak di dalam tuh ada kehidupan gitu. Pas begitu mobil lewat, oh ada rumah dalam ini. Nah mereka tuh mau dari luar itu aja orang bisa nampak ada kehidupan gitu loh. Nah jadi sebetulnya kalau kita mau niru, mungkin kita bisa cari, nggak usah semua, minimal siapa yang bisa didekati gitu kan Pak. Bisa siap, maksudnya kalau bahasa kitanya siapa yang bisa dibina, itu aja. Jadi kemarin juga udah kita diskusikan mau bantu untuk pembuatan
sosial media ya Bu. Cuman kalau supaya dia optimal memang harus sering-sering buat konten Kak. Jadi kalau nggak dibuat pun nggak diisi gitulah istilahnya. Intinya harus ada admin untuk konten. Nah itu dia Pak. Nggak harus admin gitu kan ya, Iya Pak. yang Siapapun bisa. Misalnya Bapak lagi ngopi-ngopi, TikTok sebentar, 5 ya, berapa menit. Kami ada lagi di sini lah, apa gitu. namanya, makan nih. Ini enak kali nih. Oh, sedap kali nih makannya. Ayolah ke sini yuk, rame-rame. Itu nanti rame orang. Iya. Karena kan kalau TikTok dia tuh video kita tuh bisa nyebar ke seluruh nggak kayak Instagram dia. Dia kayak mirip-mirip Facebook lah. Orang yang nggak kenal pun bisa tahu gitu, Pak. Kalau TikTok, makanya sebetulnya kita Bu Wita mau TikTok sama Facebook aja ya, Iya. targetnya gitu. Memang akhir-akhir ini TikTok ini yang udah Iya. Ya betul. Jadi kan orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Kalau Instagram susah, karena Instagram itu basisnya untuk yang tahu aja, gitu, yang tahu aja. Semalam Pak Sikit juga. Semalam ada tamu kita masuk 30 kereta 60 orang. Membal Pak, nggak jadi di sini Pak. Jadi Kenapa Bang? udah nyebrang dekat alasan Iya. dikata ya paket kita itu kalau bisa berbeda dengan orang yang di sana gitu. Jangan menyamai orang yang di sana. Kalau masih samanya masih kalah saing juga kita sama yang di sana. Atau kalau misalnya pun sama, tapi mungkin kita ada Ya ada yang bedanya gitu, ada bedanya mungkin gitu. mungkin kita kalau di sana nawarkan bubur manis, kita bubur pedas. Ya, Gitu. itu ada bedanya. Ada bedanya. Kan kita ini bertetangga sama wisata yang telah dikenal ini juga. Maaf cerita Pak, ceritanya nih, kami pernah Bukit Lawang itu penuh, ya penuh juga kami. Kenapa? Karena udah muntah ke sana, nggak muat lagi. Ya masuk juga ke kami gitu. Pernah tuh kejadian Lawang itu penuh, pernah sampai nggak muat, ditolak, ditutup, nggak muat lagi gitu kan. Kemarin juga ya, cuma kan alangkah sedihnya kita kan gitu, bukan tujuan utama orang gitu. Kan itu Nggak sedihnya apa-apa. kita. Nggak apa-apa, itu butuh proses kalau itu Pak. Iya. Itu butuh proses, sabar. Iya. Karena kan kita istilahnya kan mereka gajah udah. Gajah ya betul. Kita baru mau naik gitu. Iya. kan? Nah ini yang mau dibangun nih Bapak. Iya itulah yang Jadi perlu pelan-pelan, kita pelan-pelan sambil kita nyari ciri khas kita gitu. Yang penting itu Sebetulnya ciri kan kayak khas. yang itu ya Pak, karena mungkin belum ketemu ya. Kalau dia 60 kita minta 10. 1 2 3. Jadi 1 2 3. 1 2 3.